Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdul Latif Fikri. Langsung saja pada bagian latar belakang dari pembuatan proyek ini, yaitu karena adanya gas berbahaya yang tak terlihat seperti CO2, penyakit pernapasan, dan real-time monitoring. Mengapa hal ini penting? Udara yang tampak bersih belum tentu bebas dari polutan berbahaya seperti CO2, PM 2.5, dan VOCs. Polutan-polutan ini tidak bisa dideteksi secara visual, namun dapat menyebabkan iritasi pernapasan, alergi, bahkan penyakit kronis bila terpapar dalam jangka yang panjang. Solusi dari IoT yang kami kerjakan yaitu teknologi Internet of Things yang hadir sebagai solusi untuk pemantauan kualitas udara secara real-time dengan mengintegrasikan sensor lingkungan, microcontroller yaitu ESP32, dan platform cloud Firebase untuk menyajikan data kapan saja dan di mana saja. Yang mana proyek ini juga dapat dikembangkan menjadi sensor untuk mendeteksi kebakaran, karena sensor yang dilengkapi dengan pendeteksi kualitas udara bisa mendeteksi adanya asap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang akan kami gunakan untuk membuat proyek monitoring kualitas udara, yang mana komponen-komponen yang kami gunakan terdiri dari 3 sensor, 1 LCD, dan microcontroller ESP32. Di sini untuk rangkaiannya saya jelaskan sedikit, yaitu mengenai rangkaian yang kami buat, yaitu seperti jalur GND yang dihubungkan ke jalur GND ESP32, di mana jalur ini terpaksa kami sambungkan, yaitu GND untuk MQ2 kami hubungkan dengan GND DHT11. Jadi hal ini cukup aman untuk dilakukan karena pin yang digunakan sama. Kemudian untuk jalur daya, di sini DHT11 menggunakan daya 3 volt. Yang mana DHT11 ini harus menggunakan daya 3 volt. Jika lebih dari 3 volt maka akan dapat merusak sensor yang mana hal ini akan menyebabkan konsleting. Kemudian untuk jalur daya pada MQ2, LDR, dan LCD 16x2, di sini kami menggunakan jalur FIN, yang mana jalur FIN ini memberikan pasokan daya yaitu sebesar 5 volt sesuai dengan kebutuhan dari sensor dan LCD 16x2, yang mana sensor ini membutuhkan daya yang cukup besar sehingga data yang akan dihasilkan cukup optimal. Kemudian untuk jalur data dimulai dari DHT11, kami di sini menggunakan jalur data yaitu yang berwarna hijau yaitu D4. Kemudian untuk jalur data dari MQ2 yaitu yang berwarna ungu, kami menggunakan jalur data D34. Dan untuk LDR kami menggunakan jalur data D32 yaitu yang berwarna merah. Kemudian untuk jalur data dari LCD 16x2, di sini menggunakan jalur data output yang diterima dari ESP32, yaitu seperti SDA atau yang jalur kuning ini terhubung dengan jalur data D21. Kemudian untuk SCL dihubungkan dengan jalur data D22. Selanjutnya, di sini kami menggunakan Arduino IDE untuk melakukan codingan pada ESP32. Sebelum melakukan codingan, kita terlebih dahulu menginstal library yang ada pada Arduino IDE, yaitu seperti ada Fruit Unifit Sensor ini, DHT Sensor Library, ESP SSL Client,
Firebase ESP32, Firebase Client, Liquid Crystal. Yang mana Liquid Crystal I2C ini adalah library yang kita butuhkan untuk menampilkan data pada LCD nantinya. Kemudian ada MFU Things. Ya. Baik, ya, itu saja library yang perlu kita install. Selanjutnya pada codingan, di sini ada kelompok codingan yang saya buat, yaitu di sini adalah pengaturan WiFi hotspot HP, yang mana ESP32 akan menghubungkan secara otomatis kepada WiFi atau hotspot yang sudah ada, yaitu dengan SSID seperti yang saya buat ini adalah Asus R. Ini adalah hotspot dari handphone saya dengan password 1 sampai 8. Kemudian ada pengaturan Firebase seperti Firebase host, Firebase out. Ini untuk autentikasi. Di sini kami menggunakan Firebase, yaitu kami membuat aplikasi yang nantinya akan menampilkan data dari sensor secara real time di perangkat mobile, yang mana ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian adanya pengaturan sensor seperti DHT pin 4. DHT pin 4 ini maksudnya adalah sensor DHT terhubung kepada jalur data 4 yang ada pada ESP32. Begitu juga dengan MK2 pin, yaitu terhubung pada pin jalur 34, dan juga dengan LDR pin 32. Kemudian ada codingan selanjutnya. Kemudian di codingan ini, berlaku untuk layar LCD, yaitu ketika project dijalankan atau dinyalakan, maka LCD akan menampilkan memulai sistem. Ketika ESP mendeteksi adanya WiFi dan langsung terhubung kepada WiFi, maka LCD akan menampilkan menghubungkan ke WiFi. Kemudian akan muncul pesan terhubung, yaitu WiFi terhubung. Setelah terhubung, maka ESP akan mulai koneksi ke Firebase. Nah, untuk delay dari antara data sensor yang dikirimkan oleh ESP ke Firebase, yaitu delay selama 1 detik. Jadi jarak antara data dari sensor dengan data yang ada di Firebase akan delay selama 1 detik. Kemudian ini adalah codingan untuk membaca data dari sensor seperti suhu, kelembaban, dan nilai gas. Kemudian untuk ESP membaca data dari sensor cahaya. Jadi inilah codingan yang kami buat untuk ESP32. Jadi codingan ini bisa dilihat nantinya di bagian deskripsi atau komentar. Jadi codingan ini dapat di-download secara langsung. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Franky Kusnadi. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari project IoT kami yang sudah kami rangkai dengan beberapa komponen sensor, 1 microcontroller, dan 1 LCD. Baiklah, komponen sensor yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama ada sensor cahaya atau
LDR, yaitu untuk mendeteksi intensitas cahaya. Kemudian ada sensor suhu dan kelembapan udara, yaitu sensor DHT11. Kemudian ada sensor gas untuk mendeteksi kualitas atau kebocoran gas di sekitarnya. Kemudian semua data dari sensor-sensor tersebut akan dikirim dan diproses oleh microcontroller, yaitu ESP32, yang dimana ESP32 ini sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi untuk pengembangan IoT-nya. Kemudian hasil dari proses data dari sensor akan ditampilkan secara real time ke layar LCD 16x2, yang dimana kita bisa monitoring semua informasi yang dimulai dari suhu, kelembapan, maupun gas yang bisa kita baca dengan sangat mudah. Baiklah, ini adalah gambaran dari sistem kami setelah dinyalakan, yang dimana LCD akan menampilkan pesan memulai sistem, yang dimana pada proses ini ESP akan mencari sinyal yaitu untuk menghubungkannya ke internet, yang dimana sini kami akan menggunakan hotspot. Maka ESP akan mencari sinyal dari hotspot tersebut, yang dimana jika sudah terhubung akan ada pesan yang seperti tadi, yaitu Wi-Fi sudah terhubung, dan sistem akan menampilkan data secara real time, yang dimana di sini ada S sebagai suhu, yaitu 30 Celcius, K kelembapan, G gas, dan C itu adalah cahaya. Nah, kita bisa juga uji coba langsung salah satu sensor, yaitu sensor cahaya, yang dimana jika kita tutup sensor cahayanya itu, maka akan terdeteksi yaitu gelap. Nah, dan ini adalah tampilan dari aplikasi kami, yang dimana data diambil dari API yang ada di Firebase yang bersumber dari ESP32 ini, dan data dapat dipantau secara real time. Dan ini adalah perbandingan yang ada data yang ada di aplikasi dan data yang ada di sensor seperti ini, dan datanya valid dan cocok.